Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para narasumber juga Tulka ini sanjungan saya hormati dan para hadirin. Tema yang diberikan kepada saya adalah vonis terhadap Wahabi. Apakah Wahabi itu Khawarij atau bukan? Para ulama dari mazhab 4 itu sudah sepakat bahwa Wahabi memang Khawarij. Ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat bahwa Wahabi Khawarij. Alasannya disebut Khawarij itu apa? Ciri-ciri Khawarij itu ada 2. Yang pertama, mengkafirkan, takfirul mukhalifin, mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Itu ciri-ciri Khawarij. Tadi disebutkan oleh Ustaz yang di sebelah saya, narasumber pertama ya. Khawarij mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Nah, Wahabi juga mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Bahkan takfirnya Wahabi lebih parah daripada Khawarij. Kalau Khawarij, umat Islam yang dikafirkan itu, Khawarij ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu Khawarij. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau Wahabi justru yang dikafirkan bukan pelaku dosa. Yang dikafirkan itu pelaku amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan sunnah. Seperti istighatsah, tawassul, tabarruk, itu kan dianjurkan, masyru'. Malah dikafirkan. Jadi bukan cuma yang dosa besar. Kalau Khawarij mengkafirkan dosa besar, Wahabi yang bukan dosa dikafirkan. Jadi lebih parah daripada Khawarij. Itu ya masalah takfir. Dan ini maklum bahwa Wahabi mengkafirkan mayoritas umat Islam di luar golongannya itu sudah maklum. Semuanya sudah tahu itu. Diterangkan di dalam kitab-kitab mereka. Ini ciri-ciri Khawarij yang pertama. Ciri-ciri Khawarij yang kedua, menghalalkan darah dan harta benda umat Islam di luar golongannya. Wastihlalu dima'ihim wa amwalihim, menganggap halal darah dan harta benda umat Islam di luar golongannya. Dan ini yang terjadi pada kelompok ISIS atau IS yang sekarang, sehingga terjadi huru-hara di Syria dan Iran. Nah, ISIS ini adalah gambaran Wahabi yang asli. Jadi Wahabi yang asli itu sebenarnya ya ISIS. Kalau ada Wahabi pura-pura tidak mengkafirkan orang, apalagi gak menghalalkan darah dan harta, ini berarti Wahabinya tidak asli. Apa? Berarti ini Wahabi taqiyah atau Wahabi abal-abal. Karena kalau Wahabi yang asli ya memang seperti itu. Itu doktrin mereka. Nah, Wahabi ini mengapa mengkafirkan mayoritas umat Islam di luar golongannya? Wahabi punya konsep ideologi yang berbeda dengan kita. Kalau mayoritas umat Islam di dunia Asy'ariyah Maturidiyah, konsep tauhidnya tentang ketuhanan itu sifat 20. Kalau Asy'ariyah ya sifat 20. Kalau Wahabi konsep tauhidnya tauhid dibagi 3. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan uluhiyah ini untuk mengkafirkan umat Islam yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Jadi orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk itu syirkan akbar. Jadi bukan bukan asghar tapi akbar. Syiriknya syirik akbar. Itu orang yang beristighatsah
bertawassul dan bertabarruk, dianggap syirik akbar oleh mereka. Kemudian tauhid asma wa sifat ini untuk menyesatkan dan mengkafirkan mayoritas umat Islam yang akidahnya tanzih. Tanzih itu artinya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari membutuhkan tempat dan arah. Karena Wahabi beriktikad Tuhan itu wajib bertempat, tempatnya ada di arasy. Setiap pukul 3 malam turun ke langit pertama di dunia. Itu mereka di dalam i'tikad mereka. Kalau mayoritas umat Islam akidahnya akan sifat 20. Wujud idam baqa mukhalafatul hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi. Memang Allah itu maha suci dari tempat. Jadi memang dari tauhidnya saja mereka, tauhidnya ini memang tauhid apa ya? Tauhid mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Jadi semua perbedaan Wahabi, mayoritas sebagian besar perbedaan Wahabi dengan mayoritas umat Islam itu rumusannya kembali kepada pembagian tauhid dibagi 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini yang masalah takfir. Kemudian oleh kelompok teroris ya, kelompok ISIS atau Ikhwan yang afiliasinya kepada Wahabi, tauhid 3 ditambah tauhid yang keempat, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang keempat adalah tauhid hakimiyah, untuk memvonis tauhid kepada pemerintahan-pemerintahan atau rezim yang dianggap tidak menjalankan syariat oleh mereka. Ini tauhid mereka. Jadi bahwa Wahabi ini memang vonis dari kita ini adalah khawarij, ini sudah maklum. Dan memang mereka ini mengkafirkan orang-orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk. Mengapa dikafirkan oleh mereka? Orang yang beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk itu berarti melanggar tauhid uluhiyah. Tauhid mereka masih sebatas rububiyah. Kita ini mayoritas umat Islam di Indonesia karena memang sejak awal ya beristighatsah, tawassul, tabarruk itu tauhidnya tauhid rububiyah. Dan oleh Wahabi tauhid rububiyah ini juga diyakini oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab dan orang-orang musyrik. Bahkan kata Wahabi semua manusia, orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, semua kata Wahabi bertauhid secara rububiyah. Mereka ini kafirnya secara uluhiyah saja. Ini kata Wahabi. Nah, sedangkan umat Islam yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk itu tauhidnya rububiyah saja. Uluhiyahnya tidak, karena itu tauhidnya sama dengan mereka. Ini di dalam kitab-kitab mereka. Kita ini dianggap tidak bertauhid secara uluhiyah, karenanya dianggap kafir. Bahkan di dalam kitab-kitab Wahabi ini ada kitab terbaru ya, kita kira-kira terbit 15 tahun yang lalu atau lebih lah, pokoknya kitab modern. Nama kitabnya berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid. Ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia, kalau ada lembaga-lembaga pendidikan Wahabi di Indonesia, pasti mendistribusikan, membagi-bagikan kitab ini secara gratis. Karangan Ahmad bin Muhammad Bashmil. Dalam kitab ini Kaifa Nafhamut Tauhid, di bagian tengah kalau tidak keliru halaman 14 ada bab Tauhidu Abi Jahal wa Abi Lahab, penjelasan tentang tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi mereka ini merasa perlu untuk mengangkat derajatnya Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai orang yang bertauhid. Lalu di situ dikatakan ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassaluna bil awliya was salihin. Sungguh mengherankan
Dan sungguh aneh, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya kepada Allah dan lebih bersih imannya kepada Allah daripada umat Islam yang bertawassul dengan para wali dan orang-orang soleh. Jadi dalam kacamata Wahabi, Abu Jahal, Abu Lahab derajatnya lebih tinggi daripada umat Islam. Karena tauhidnya lebih mantap dan imannya lebih bersih. Makanya ketika saya dialog dengan Wahabi, saya katakan, kamu tidak mengikuti tauhidnya Al-Quran dan Sunnah. Lalu ikut siapa? Kamu ikut tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Karena pujianmu adalah, yang menjadi pujian kamu adalah Abu Jahal dan Abu Lahab, sehingga dianggap sebagai orang yang bertauhid. Tauhidnya lebih mantap, imannya lebih bersih. Sementara kami dianggap orang-orang musyrik, lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendiri aliran Wahabi, di dalam kitab-kitabnya secara vulgar terang-terangan mengatakan bahwa an-nasyirka ahli zamanina, syiriknya orang-orang zaman sekarang, kata dia, asyaddu min syirkil awwalin minal musyrikin, lebih dahsyat, lebih parah daripada syiriknya orang-orang dulu dari kalangan orang-orang musyrik Quraisy seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini memang terang-terangan. Jadi memang pola pikir mereka takfiri seperti itu, mengkafirkan. Nah, kita mayoritas umat Islam beristighatsah, bertawassul dan bertabarruk itu semata-mata mengajarkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis tentunya Al-Quran dan hadis seperti yang difahami, seperti yang dijabarkan, ya, Al-Quran dijabarkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, lalu diterapkan, diaplikasikan, dipraktekkan oleh para sahabat dan dikokohkan oleh para ulama salaf dari berbagai mazhab dulu di kalangan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu bagi kita istighatsah, tawassul, tabarruk sama sekali bukan syirik. Karena itu memang ajaran Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis masalah istighatsah, tawassul, tabarruk itu dijelaskan. Salah satu ayatnya adalah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Istighatsah, tawassul, tabarruk itu semuanya bagian daripada wasilah. Karena semuanya bagian daripada wasilah, maka tidak ada masalah, berarti masuk di dalam perintah itu. Ini yang menjadi keyakinan mayoritas umat Islam tentang istighatsah, tawassul dan tabarruk. Jadi gara-gara tauhid rububiyah uluhiyah ini, orang-orang Wahabi mengkafirkan mayoritas umat Islam. Dan umat Islam yang pergi ke kuburan, orang pergi ke kuburan ini oleh Wahabi disyirik-syirikkan. Padahal dan mereka memvonis orang yang pergi ke kuburan itu sebagai penyembah kuburan. Ini terus terang mereka menganggap penyembah kuburan, padahal mereka gak pernah ziarah kubur. Orang-orang yang pergi ke kuburan para aulia itu biasanya baca tahlil, biasanya baca surah Yasin, ya, lalu baca tahlil. Setelah membaca itu berdoa kepada Allah dengan wasilah ahli kubur yang soleh itu sebenarnya gak ada yang minta. Misalnya pergi ke makam Syekh Kuala, wahai Tuhan Guru Syekh Kuala, kabulkan hajat saya, gak ada begitu itu. Ketika ini disampaikan kepada Wahabi, lalu kata Wahabi, ada Wahabi yang bilang, ada kiai orang pergi ke makam wali berkata begitu. Saya heran, kamu kok tahu bahwa kamu gak pernah ziarah kubur? Yang sering ziarah kubur itu saya. Saya mau berangkat ke mana, kadang mampir ke Sunan Ampel, kadang pulang dari mana mampir ke Makkah. Gak pernah dengar, kamu gak pernah ke sana malah dengar. Ini hebatnya kamu. Ini yang pertama lagi, ya. Wahabi ini sering buat-buat alasan. Ini contoh lagi masalah ziarah kubur. Sebentar lagi hari raya. Biasanya umat Islam kalau hari raya
selain ajang sana silaturahmi dengan keluarga, juga ziarah kuburan orang tua. Wahabi mengeluarkan fatwa haram ziarah kubur pada hari raya. Mengapa? Hari raya itu untuk bersenang-senang, bersukacita, bukan untuk bersedih-sedih. Loh, mana ada orang ziarah kubur pada hari raya bersedih? Kan gak ada yang bersedih. Kok mereka ziarah kubur bajunya baru-baru kok mau bersedih? Ini mereka, nanti mereka ngarang gini, kalau ada tetangga saya ke kuburan hari raya nangis-nangis di situ, padahal dia gak pernah ziarah kubur. Ini masalah sebenarnya ya. Ini tauhid rububiyah uluhiyah. Kalau tauhid asma wa sifat ini mengkafirkan orang yang akidahnya sifat 20 seperti kita. Dan ini sudah maklum. Karena itu kita perlu berhati-hati dengan tauhid 3 versi Wahabi ini. Kemudian selain tauhid 3 versi Wahabi ini, konsep lain yang banyak berbeda dengan kita, ini masalah bid'ah. Masalah bid'ah ini tentunya juga berangkat dari konsep bermadhab. Karena orang Wahabi, walaupun mereka Wahabi yang ada sekarang ini di Saudi Arabia mengaku mazhab Hambali, tapi mereka bukan mazhab Hanabilah yang murni. Mengapa murni? Banyak hal-hal yang sangat penting di dalam mazhab Hambali, dan itu merupakan pendapat langsung dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wahabi gak ikut pada fatwa itu. Contoh seperti istilah Imam Ahmad bin Hanbal melakukan. Kemudian juga tabarruk, Imam Ahmad bin Hanbal melakukan. Kemudian tawassul, banyak riwayat Imam Ahmad bin Hanbal melakukan. Oleh Wahabi, walaupun ini dari mazhab Hambali, Wahabi mukhalafah dengan Imam Ahmad dan mengkafirkan umat Islam yang melakukan itu. Sehingga seakan-akan sekarang ini ya, seakan-akan pada akhir-akhir ini mazhab Hambali identik dengan Wahabi, padahal enggak. Karena sampai sekarang masih banyak para ulama mazhab Hambali yang fudhala, pengikut Hanabilah yang baik-baik, yang tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi dengan pemahaman Wahabi, seperti pengikut Hambali dari Kuwait, pengikut Hambali dari Syam, dari Syria. Ulama-ulama mereka masih banyak. Ada pengikut Hambali dari Al-Azhar, sebagian mereka ada menulis kitab yang bisa diambil di internet berjudul Al-Hanabilah wa ikhtilafuhum ma'as salafiyah al-mu'asyirah. Jadi kaum Hanabilah dan perbedaan mereka dengan golongan salafi kontemporer, yaitu orang-orang Wahabi. Beliau menjelaskan pendapat Imam Ahmad dalam berbagai persoalan, kira-kira kitabnya setebal 1000 halaman. Dan Wahabi berbeda dalam sebagian besar persoalan itu. Ini perlu kita tahu karena Wahabi nggak punya mazhab Hambali. Dan pada 2 tahun kemarin, para ulama Asy'ariyah Maturidiyah internasional mengadakan konferensi internasional di Chechnya, lalu mengeluarkan keputusan bahwa Wahabi, Salafi Wahabi yang kerjanya kafir-kafirkan orang bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ternyata hasil konferensi itu pengaruhnya sangat positif bagi Wahabi. Mengapa? Karena setelah konferensi itu pemerintahan Saudi Arabia ini terkejut. Gimana ini ulama internasional berkumpul dan menyatakan mereka bukan aswadiyah, sementara mereka ini kan mengaku paling aswadiyah. Ternyata dikeluarkan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya seorang menteri ya, salah satu menteri yang merupakan pangeran di Saudi Arabia, memanggil para dosen, doktor-doktor yang sufi di Saudi Arabia. Karena di beberapa jamiah seperti Jamiah Ummul Qura atau Jamiah Jeddah, di mana-mana itu banyak dosen-dosen yang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, ada yang As-Segaf, ada yang Al-Ahdal, ada yang Al-Aqdas ya. Akhirnya semuanya dipanggil oleh pangeran. Lalu mereka ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang hasil konferensi di Chechnya? Nah, karena kalian kan orang sufi, orang Asy'ariyah sama dengan mereka, kira-kira pendapat kalian bagaimana? Lalu seorang di antara mereka mengatakan,
itu banyak negatifnya pangeran. Mengapa? Pertama, memecah belah. Terus yang kedua, menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, itu tidak mendukung persatuan. Disebutkan beberapa negatifnya. Setelah disebutkan beberapa negatifnya, pangerannya tanya, kira-kira ada enggak positifnya? Ya positifnya ada. Apa positifnya? Paling tidak masyarakat kita di Saudi Arabia tahu bahwa di luar Saudi Arabia juga banyak para ulama yang sama-sama alim. Ulama ini bukan hanya ulama Saudi, karena sementara ini pemerintahan Saudi Arabia berusaha menutup mata, jadi menutup informasi kepada rakyatnya. Di luar Saudi ada ulama juga, dianggap gak ada ulama. Akhirnya sejak tahun kemarin, atas inisiatif dari putra mahkota bin Salman, meminta kepada para dosen Wahabi di Saudi Arabia untuk melakukan studi banding ke Al-Azhar. Dan mereka mengajak konferensi lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah mau diajak, Maturidiyah diajak. Mereka juga konferensi. Maunya apa? Mereka mau masuk Aswaja. Cuma saudara-saudara kita yang ada di Azhar, yang ada di Yaman, sampai sekarang belum menerima permintaan mereka. Informasi ini saya dapatkan dari Habib Rizik beberapa hari yang lalu bersama di Zahrul. Ini waktu sudah habis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kiai Sabri yang sudah jelas.